Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Dan hari ini kita bakal bahas satu upgrade Bitcoin yang lagi rame diomongin, namanya Taproot. Nah, tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, langsung aja guys, jadi Taproot ini lagi sering banget diomongin di pasar kripto karena katanya bakal bikin Bitcoin itu lebih bagus lah. Nah, jadi buat yang belum tahu, jadi Taproot ini tuh adalah sebuah soft fork yang akan diimplementasikan pada Bitcoin di sekitar akhir November nanti kalau misalnya lulus persyaratan. Nah, jadi mengingat ini soft fork, jadi tuh dia sebenarnya adalah improvement aja buat jaringan Bitcoin. Nah, jadi tujuan utama dari improvement ini tuh sebenarnya untuk membuat adanya efisiensi transaksi, efisiensi validasi transaksi yang lebih baik, dan juga adanya privasi atau anonimitas yang lebih tinggi di jaringan Bitcoin. Nah, jadi kan kalau misalnya teman-teman tahu, sekarang tuh masalah yang ada di pasar kripto adalah masalah interoperabilitas, masalah privasi, dan juga masalah skalabilitas. Jadi kalau masalah interoperabilitas ini tuh sebenarnya adalah masalah untuk satu blockchain dan blockchain lain bisa bekerja secara bersampingan barengan. Jadi punya jembatan bareng, interoperabilitas makanya namanya. Nah, tapi untuk Bitcoin sendiri kayaknya fokusnya nggak bakal ke sana sih, karena emang Bitcoin tuh ya berdiri sendiri kokoh lah. Jadi emang fokusnya nggak ke sana. Nah, tapi untuk masalah skalabilitas dan privasi ini tuh kayaknya dua hal yang cukup penting buat para penggunanya, makanya emang lagi didorong untuk teknologi yang lebih mendukung lah. Nah, jadi kalau skalabilitas tuh sebenarnya masalah efisiensi transaksi untuk kecepatan transaksinya, jadi masalahnya tuh transaksinya lemot. Terus nggak efisien aja validasinya. Terus yang kedua tuh privasi, dimana ya kurang anonim lah transaksinya. Makanya dengan Taproot ini tuh ya Taproot ini pengen jadi solusi untuk kedua masalah tersebut, tapi fokusnya lebih ke anonimitas. Nah, jadi sebelum mulai pasti pada bingung kan, kok Bitcoin bisa di-upgrade, katanya ini anonim oleh Satoshi Nakamoto yang orangnya udah hilang. Lah, kok bisa diperbaruin? Apa kata dunia? Nah ya, jadi buat yang bingung, Bitcoin tuh nggak bisa diubah-ubah dari sisi jumlah Bitcoin yang ada dan juga sistem halvingnya. Karena buat yang belum tahu, Bitcoin ini tuh sebenarnya awalnya berdiri dengan nama Bitcoin Network, yang sekarang tuh dirubah namanya jadi Bitcoin Core. Jadi intinya tuh semua kode-kode utama yang dibikin sama Satoshi Nakamoto ini tuh diciptakan dengan nama Bitcoin Core. Jadi Bitcoin Core ini sebenarnya tuh sistem utamanya lah, dan ini tuh open source dan juga public network. Jadi intinya bisa dilihat oleh siapapun dan juga bisa diotak-atik oleh siapapun dari sisi teknologinya. Nah, tapi yang nggak bisa dirubah tuh dari segi kapitalisasi pasarnya atau hard cap kalau dari bahasa-bahasa orang di dunia. Jadi kenapa namanya hard cap tuh karena emang nggak bisa dirubah di 21 juta Bitcoin, dan juga di sini tuh satu kode yang emang dibatasin lah sama si Satoshi Nakamoto ini untuk diubah-ubah. Tujuannya ya biar dia nggak punya inflasi, dan sistem halvingnya juga mendukung ya biar dia nggak punya inflasi. Makanya emang yang nggak bisa diubah tuh ini, tapi dari sisi teknologinya tuh bisa diubah-ubah untuk membuat Bitcoin lebih efektif, tapi dari sisi forknya atau cabang jaringannya lah, bukan jaringan utama waktu Bitcoin Core. Kayak gitu buat yang bingung. Nah, lanjut. Jadi sekarang tuh balik lagi ke Taproot. Jadi Taproot sendiri tuh buat yang belum tahu, ini adalah sebuah, kenapa gambarnya wortel-wortel, soalnya ini tuh akar tunggang sebenarnya. Jadi ini tuh cabang, ya kayak tanaman-tanaman cabang tuh Taproot bahasa Inggrisnya. Jadi ya kenapa logonya kayak gitu, nggak penting, tapi ya cukup penting buat dimention lah. Nah, jadi buat yang belum tahu, Taproot ini tuh sebenarnya teknologi lanjutan dari beberapa soft fork sebelumnya. Jadi di mana sebelumnya tuh udah sempat ada yang namanya SegWit atau Segregation of Witness. Nah, jadi buat yang belum tahu, Segregation of Witness ini tuh sebenarnya adalah solusi untuk masalah skalabilitas dan juga privasi. Kenapa namanya segregated atau segregasi atau terpisah? Itu tuh jadi penyimpanan transaksinya sama penyimpanan bukti terjadinya transaksi atau yang biasa disebut tanda tangan atau signature-nya tuh jadi terpisah. Makanya segregated. Jadinya itu tuh karena terpisah juga proses validasi transaksinya juga jadi lebih cepat, makanya jadi lebih efisien dan kecepatannya juga lebih naik. Nah, ini tuh juga sifatnya sebagai soft fork. Jadi kalau soft fork ini tuh maksudnya nggak wajib lah ibaratnya untuk para validator dan node-nya tuh untuk mengadopsi itu, karena validator lama yang nggak ngadopsi soft fork juga masih bisa berkomunikasi dengan validator baru yang udah mengadopsi soft fork. Nah, kayak gitu. Jadi setelah SegWit ini juga kayaknya masih dirasa kurang efisien karena masih
kecepatan transaksinya masih kurang lah, ibaratnya efisiensinya juga masih kurang, makanya ada Taproot ini. Nah, jadi Taproot sendiri tuh sebenarnya di-develop udah dari 2018 oleh Greg Maxwell namanya. Dia salah satu developer utama untuk Bitcoin. Nah, jadi sekarang sejak 2020 juga, jadi Taproot ini tuh udah masuk ke daftar kode dari Bitcoin Core, makanya tinggal diimplementasiin aja kalau misal udah disetujuin sama para pihak di jaringan Bitcoin, atau yang biasa disebut dengan sistem governance. Nah, ini dia yang penting nih. Jadi sekarang tuh Taproot ini tuh tujuannya tadi yang gue bilang untuk membuat adanya privasi dan juga sistem yang lebih efisien. Nah, jadi teknologi Taproot ini tuh digabung sama yang namanya Schnorr Signatures. Jadi Schnorr Signatures ini tuh membantu efisiensi dari percatatan dan validasi transaksi. Jadi intinya tuh sekarang Bitcoin tuh kurang efisien karena misal kalian mau mengirim 4 Bitcoin. Nah, jadi 4 Bitcoinnya tuh tercatat terpisah-pisah. Jadi kayak 1 baru habis itu dari sender 4 ini 111 baru masuk ke si penerima receiver. Jadi masuknya 111 juga. Nah, jadi karena adanya Taproot ini, dia tuh pengen bikin bersama Schnorr Signatures yang salah satu teknologi di dunia coding lah. Gue juga bukan developer, jadi nggak terlalu dalam mengetahui tentang ini. Tapi intinya tuh dia 4 ini tuh dibikin menjadi satu, jadinya lebih efisien kan. Makanya jadi dia jaringannya tuh memproses satu transaksi aja, bukan 4 lagi. Makanya ini juga membuat efisiensi yang dapat intinya meningkatkan kecepatan validasi transaksi, dan karena lebih efisien juga butuh energi yang lebih kecil, jadinya biaya transaksinya juga lebih kecil. Nah, makanya ini juga menjadi salah satu hal yang ditunggu lah, karena Bitcoin kan masalah skalabilitasnya gede banget, karena emang dia salah satu blockchain yang lemot lah kasarnya dibanding blockchain lain yang ada saat ini. Nah, terus masalah privasi itu maksudnya, jadi kalau privasi sendiri tuh, jadi Taproot ini tuh membuat transaksi dari Bitcoin nggak kelihatan itu terjadi di mana. Jadi intinya dia tuh lebih privat lah, lebih anonim. Jadi transaksi Bitcoin tuh bisa terjadi di jaringan utamanya, bisa terjadi di Lightning Network atau layer 2-nya, atau dari smart contract yang dibentuk lah. Nah, dengan adanya Taproot ini tuh itu jadi nggak ketahuan, makanya lebih anonim lah. Tapi anonim di sini tuh alamat wallet address dan juga waktu transaksinya masih kelihatan, makanya emang tetap transparan juga. Ya, walau tetap privat dan anonim dari sisi jaringannya, tetap transparan dan kelihatan sama orang-orang. Jadi masalahnya jadi bukan tertutup juga, dan ini justru bagus buat jaringan Bitcoin. Nah, jadi kalau misalnya Taproot sendiri juga sebenarnya diimplementasiin untuk meningkatkan keamanan juga karena privasi tadi. Jadi sebenarnya nyambung. Jadi di sini tuh Taproot juga berfungsi untuk menjaga transaksi untuk dimanipulasi atau dirubah oleh validator yang kasar dan nakal sebelum dia divalidasi. Jadi misalnya ada transaksi dari A ke si B, tapi ada validator nakal yang pengen, atau node yang nakal tuh pengen rubah jadinya A ke si C biar si C-nya dapat untung. Nah, ini tuh nggak bisa. Jadinya karena ada Taproot ini tuh jadi lebih aman lah, jadi lebih autentik juga. Nah, terus karena adanya Taproot ini, sisi negatifnya tuh sebenarnya walaupun lebih aman, tapi ada kerentanan untuk terjadinya double spending atau pencatatan yang lebih dari satu kali. Nah, jadi intinya tuh karena tadi kan biar nggak bisa dimanipulasi, jadi transaksi yang belum divalidasi tuh tercatat kayak dia belum terjadi transaksi sama sekali. Makanya itu kan riskan buat orang mikir itu nggak terjadi sama sekali padahal udah terjadi, dan riskan untuk ada validator yang niban kasarnya lah, makanya terjadi double spending atau pencatatan 2 kali transaksi di satu saat yang sama. Nah, tapi ini tuh kemungkinan besar bakal ada solusinya lah, soalnya kemungkinan besar akan ada upgrade sistem juga yang membuat para validator lebih aware sama jaringannya, jadinya nggak gampang terjadi double spending juga lah. Jadi Taproot itu bikin adanya masalah privasi, keamanan, juga skalabilitas. Jadi keamanannya juga dari sisi itu, tapi agak memiliki sedikit resiko yang negatif lah. Nah, jadi dikabarkan bahwa implementasi ini tuh akan terjadi di sekitar November. Karena sekarang tuh lagi proses pemungutan suara atau governance, di mana harus 90% dari seluruh jaringan Bitcoin, node-nya atau validatornya, atau siapapunnya lah yang ada di pasar di jaringan Bitcoin itu setuju terhadap implementasi ini. Dan bisa dilihat bahwa sekarang kalau dari websitenya taproot.watch ini tuh udah logged in. Intinya kemarin tuh sempat ada di track tapi sekarang udah hilang. Jadi kemarin tuh udah sampai lebih dari 90%, bahkan udah nyampe 97% jaringan setuju terhadap upgrade ini. Makanya sekarang udah fix kayaknya bakal kejadian di November. Nah, jadi makanya karena itu upgrade ini tuh ditunggu-tunggu banget, dan kemungkinan besar bakal jadi sentimen positif untuk Bitcoin di bulan November. Nah, kayak gitu deh guys. Jadi intinya kalau misalnya ada
Taproot ini. Jadi Bitcoin tuh intinya lebih efisien. Jadi kecepatan transaksinya juga bisa naik. Terus karena efisien juga lebih butuh energi yang lebih kecil, jadinya biaya transaksinya lebih rendah dan juga lebih anonim dan lebih otentik juga lah pencatatannya. Nah tapi ada risknya tadi atau resikonya tuh ya, resikonya itu tadi double spending, tapi kayaknya bakal diselesaikan sama adanya upgrade baru dari sisi validasinya lah intinya, dan belum didisclose juga atau belum dikasih tahu lebih lanjut karena pasti developernya juga bakalan mikirin masalah ini. Kayak gitu deh guys. Jadi semoga video ini membantu memahami sedikit tentang Taproot ini, dan kayaknya ini juga bakal jadi salah satu hal yang mendorong Bitcoin untuk diadopsi lebih tinggi lagi. Dan kalau masih bingung, sabi banget kalian langsung cek aja artikel perbedaan soft fork dan hard fork. Kalau bingung soft fork sama hard fork itu bedanya apa, ini kita juga udah ada. Terus kalau misalnya ngerasa penjelasan gue kurang jelas, karena balik lagi kita masih sama-sama memahami dan ini hal baru, bisa cek langsung di artikel Koinvestasi versi tertulisnya dan lebih terstrukturnya. Oke deh guys, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, sabi banget langsung aja komen di video ini. Dan kalau misalnya merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan kalau misalnya kalian ada kritik atau saran terhadap video ini, sabi banget langsung komen juga. Dan as always, Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.